Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya, habis nyebat tadi ya teman-teman ya. Kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Semangat ya teman-teman. Dilanjut pertanyaan pertama dari akunnya Niara Rudi. Assalamualaikum, tolong share menu masakannya Bang. Menu masakan sudah saya share ya, jadi bisa di scroll video-videonya ya. Yang berbarengan dengan istri saya itu sudah ada. Di scroll aja videonya, di situ sudah kita bagikan ya dari pagi sampai dengan sore dan menu makanannya yang saya konsumsi itu apa saja ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Arya Dika. Maaf ya teman-teman ya kalau saya membacanya agak cepat ya karena ini pertanyaannya banyak sekali dan perlu saya jawab ya semaksimal mungkin gitu ya. Jadi simak terus sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan teman-teman di dalamnya ya. Aku sudah hampir setahun udah sembuh dan mulai buat aktivitas lagi tapi belum berani kerja merantau. Tapi ini kumat lagi, badan lemes, kepala keliengan, dan kemarin buat sholat Jumat muka terasa dingin, was-was jadi muncul. Ya, awal-awal kita membaik, awal-awal kita sembuh, walaupun kita sudah bisa beraktivitas ya, tapi memang masih ada ya, muncul ya beberapa sensasi itu kadang muncul ya, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, nggak apa-apa teman-teman ya, ini adalah proses penyembuhan, proses pemulihan ini seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, nanti juga lama-kelamaan, teman-teman sudah mulai rileks, teman-teman sudah mulai santai, teman-teman akan kembali normal lagi. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya pelajar baru 6994. Kemarin makan bubur pagi, siang, sorenya makan tahu sama nasi saja. Malamnya makan bubur pas jam 8 perut terasa lapar. Makan nasi pagi 1 sendok besar tapi masih terasa lapar dan sedikit susah tidur. Perasaan lapar terus itu kenapa ya Mas? Solusinya gimana? Coba porsinya ditambahin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah bisa makan ya, makan itu tidak terlalu berefek ke sensasi yang muncul, tambahin porsinya. Bisa saja teman-teman itu porsinya itu masih terlalu sedikit, jadinya sering lapar ya teman-teman, nggak usah takut ya. Lanjut lagi dari akunnya Mary ke aku kok nggak cocok B komplek ya, alhamdulillah sudah membaik. Oh ini di video yang sebelumnya ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya begini, kalau memang nggak cocok ya jangan dilanjutkan, di skip saja karena kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda ya, bisa saja di saya cocok, di teman-teman nggak cocok. Begitu juga masalah makanan ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Amuk Yunus. Hadir Mas, mau tanya boleh? Saya awalnya kena flu, terus merembet, menggigil perut dan dada terasa terbakar, nggak bisa tidur sama sekali. Sampai 5 hari nggak tidur, gimana solusinya Mas? Terima kasih. Ya, kalau sampai 5 hari nggak bisa tidur sama sekali, saya sarankan teman-teman itu konsultasi dengan dokter. Ya, karena apa? Karena kalau sudah sampai 5 hari yang nggak bisa tidur, ya perlu bantuan dokter ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Anissa Umuraihan. Teman-teman ada yang pernah merasakan nggak lagi tidur terus tiba-tiba merasa sesak nafas? Padahal nggak sesak, jadi lagi tidur aja kayak mikir ini sesak nggak sih gitu loh. Nah ya teman-teman ya. Jadi yang seperti ini itu dulu itu saya bukannya pernah ya, tapi sering. Ya, jadi pada saat tidur itu kok kayak ada aneh di nafas ya, sudah berpikirannya, aduh kok kayak sesak nafas. Semakin dirasa, semakin dipikirkan, itu semakin nyata ya. Jadi kalau teman-teman merasakan hal seperti ini, teman-teman nggak usah terlalu dipikirkan ya. Biasa, kalau dalam tidur itu gangguan pencernaan kita masih belum membaik ya, terus asam lambung kita masih tinggi, apalagi kadang reflux, kadang seperti itu. Nafas itu terasa kayak aneh gitu ya teman-teman. Tapi selama saya menghadapi seperti ini, selama saya pernah mengalami seperti ini, itu nggak apa-apa sih ya teman-teman ya. Jadi kalau kebangun terus terasa kayak
napas itu kayak nggak enak, nggak nyaman, terus teman-teman takut ya, ya teman-teman bangun dulu aja. Ya minum air hangat dan coba menyender dulu, lebih rileks, 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 dan insya Allah nanti bisa tidur lagi ya teman-teman ya. Oke, dilanjut lagi akunnya Nur Hidayah. Aku sudah agak membaik mas berapa bulan, tapi kambuh lagi dari 4 hari yang lalu. Pernah ngalami kayak gitu juga nggak mas? Mohon penjelasannya. Kalau mengalami hal seperti ini persis sih ya tidak ya, akan tetapi saya pernah merasakan yang namanya sudah membaik terus drop lagi, membaik, drop lagi, membaik dan drop lagi. Apa nggak menjengkelkan seperti itu? Mungkin teman-teman juga sama seperti itu. Akan tetapi teman-teman nggak usah takut. Teman-teman jangan terbawa ke dalam pikiran ya. Aduh aku sudah membaik, kok kumat lagi, membaik kumat lagi. Tinggal diamati saja ya. 3P-nya, dari pola makannya, dari pola hidupnya, terus dari pola pikirnya. Mungkin ya teman-teman ya, kita itu kan kalau sudah membaik, itu sudah mulai kendor nih 3P-nya, itu bisa memicu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Mamiola. Waktu GERD anxiety psikosomatik, Mas Sultan minum jamu apa? Jamu apa ya? Jamunya itu saya sih nggak aneh-aneh ya teman-teman ya. Jadi jamunya itu ya cukup, bukan jamu sih kalau menurut saya ya. Jadi saya itu herbal itu, angkrik ya, pati angkrik atau pati garut atau pati irut itu ya teman-teman ya. Kalau kunyit waktu itu pernah saya coba karena teman-teman saya pakai kunyit itu juga apa namanya katanya enak gitu ya teman-teman ya. Tapi saya ini nggak cocok ya, jadinya ya ya sudah saya waktu itu cuma herbal di ininya saja apa namanya pati anggrek ya. Terus madu juga saya pakai, cuma ya tidak sering-sering banget ya. Madunya madu biasa kok ya, bukan madu yang strong gitu. Oke, lanjut lagi dari akunnya masih Mami Miola 9313. Kalau dengar anak-anak jerit, anxiety datang. Betul sekali. Saya pun juga sama, sampai marah-marah sama anak saya. Dan setelah marah-marah, akhirnya sensasi timbul lagi. Ya, saya dulu juga sama seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi memang gangguan ini ya selain kita menguji mental kita, menguji emosi kita juga menguji kesabaran kita ya, teman-teman ya. Kalau misalkan apa namanya teman-teman ini ada yang dekat tempat keramaian atau mungkin dalam keluarga namanya anak-anak ya, teman-teman ya, mau gimana lagi gitu ya. Jadi kitanya yang harus bisa menyesuaikan. Oke, teman-teman ya, semangat. Nanti kalau udah sembuh juga nggak seperti itu kok ya. Dari akunnya Dinda Aprilia 650. Alhamdulillah sekarang sudah 95% menuju sembuh. Alhamdulillah, semangat ya. Semoga teman-teman yang lainnya juga menyusul semakin membaik ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nia Rudi. Bang, boleh share menu masakan yang biasanya Bang konsumsi sama cemilan yang dikonsumsi apa? Oh, tadi ini pertanyaannya ada di atas ya, tapi ini double lagi. Jadi sudah dibagikan di video saya sebelumnya bareng istri saya. Coba di scroll aja ya teman-teman ya. Insya Allah di situ sudah saya jelaskan kok ya. Dari pagi sampai sore, terus menu masakannya apa, terus masaknya bagaimana ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rina Renisa. Assalamualaikum Mas, pas malam mengalami keliengan yang pas lagi duduk terus berdiri kalau kepala terasa muter dan blur. Maksudnya gelap sebentar. Sekarang sensasinya muncul cuma itu. Pas tensi normal dan juga dicek saturasi suhu tubuh juga normal. Apa itu dari asam lambung Mas? Ya, bisa kemungkinan dari asam lambung ya teman-teman. Karena kita juga mengalami gangguan cemas yang energinya itu bisa bikin kita itu cepat drop. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Nggak usah khawatir. Seiring berjalannya waktu nanti teman-teman mulai membaik, kondisi pencernaannya, kecemasannya mulai terkendali, itu nanti akan normal lagi. Nggak usah takut ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Alia Alvia 8395. Aku cemas banget, Mas. Aku cemas banget dari sensasi di tenggorokan ini sudah lama nyeri panas dari atas sampai bawah, lidah juga nyeri. Kayak sering sehariawan. Ya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kondisi asam lambung kita tidak belum mulai membaik ya atau belum sepenuhnya normal, asam lambung itu sering reflux dan terjadi peradangan. Kalau terjadi peradangan ya itu sama seperti kita itu waktu kita normal ya, kita itu sering panas dalam gitu ya. Setelah itu terus sariawan. Teman-teman nggak usah takut ya. Nanti teman-teman
Kalau kondisi asam lambungnya sudah mulai membaik, kecemasannya juga mulai membaik, itu juga hal seperti itu pasti ya udah biasalah, nanti juga sembuh gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat, jaga di pola makanannya ya, karena kalau lagi sariawan, kalau lagi panas dalam itu konsumsi makanannya juga harus dijaga ya, minimal yang bisa minimal yang tidak memicu asam lambung tambah tinggi ya. Oke teman-teman ya. Oke, Aska Mulia, cara mengatasi sariawan Mas, gusi brentus-brentus udah sebulan mengatasi sariawan ya. Coba teman-teman itu hindari makanan-makanan pemicu asam lambung, apalagi berminyak, pedas, kecut gitu ya, bersantan gitu ya, yang gurih-gurih juga hindari dulu ya. Sering minum air hangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Eong 1153. Kalau saya sensasi yang lain udah mulai berkurang. Perut sampai pinggang yang masih awet, hilangnya bikin saya jadi cemas lagi. Mas, nggak apa-apa, nggak usah perlu cemas ya. Saya dulu juga berbagai macam sensasi itu. Ya memang sih pada saat mengalami ini pasti pikiran kita itu cemas. Akan tetapi saya pernah mengalami seperti ini dan bisa melewatinya. Jadi saya sarankan ke teman-teman ketika mengalami sensasi-sensasi seperti ini, sebaiknya teman-teman berlatih untuk rileks ya. Oh, ini sensasi muncul ya. Sensasi muncul. Kalau teman-teman langsung pikirkan itu akan menjadi kekhawatiran dan kecemasan akan semakin tinggi. Maka dari itu, ketika muncul sensasi, coba rileks saja. Oh ya, ini wajar. Penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, memang seperti ini. Kadang muncul sensasi. Sensasinya memang sangat luar biasa ya teman-teman. Saya juga dulu seperti itu, sama ya. Akan tetapi ini bisa sembuh kok ya. Jadi nggak usah khawatir 3P, jalankan konsisten ya. Tetap dijaga ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mentari Pagi 5639, kayak lagu ini ya, Mentari Pagi gitu ya. Heran juga dan betul di saat perubahan cuaca datanglah nikmat yang didustakan. Maksudnya ini gimana, sambil bercanda? Oke, saya juga sambil bercanda sedikit-sedikit supaya mengurangi ketegangan teman-teman ya. Oke, tidur susah betul, nikmat 1001 sensasi lah, jangan di-share sakitnya, nanti makin takut sakitnya jadi banyak. Oh ya teman-teman ya, jadi ya sebenarnya dilema juga ya. Jadi begini, di sisi lain memang ketika kita mengalami sensasi ya, terus kita baca komentar-komentar, akhirnya teman-teman itu ke-trigger lagi, itu bisa jadi. Tapi ya mau gimana lagi, di sini banyak pertanyaan yang mungkin mereka itu sedang menunggu-nunggu dan apa namanya penasaran ya. Jadi perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Akan tetapi ya kembali saya sampaikan teman-teman ya, ini sensasi-sensasi ini tampak berbahaya, tampak apa namanya sesuatu yang menakutkan, padahal sebenarnya enggak ya. Saya pernah melewati ini, saya pernah mengalami ini, dan saya pernah apa namanya merasakan yang teman-teman rasakan, walaupun nggak 100% yang teman-teman rasakan saya juga rasakan, akan tetapi bisa dibilang itu ya kebanyakan lah ya, mungkin 90,9 sekian persen gitu penderita gangguan asam lambung mengalami sensasi yang hampir sama ya teman-teman. Jadi ya nggak berbahaya teman-teman ya. Justru kalau kita selalu berpikir dengan sensasi-sensasi ini dan disangkut pautkan dengan yang ini, yang itu yang akan menambah ketegangan kita, kecemasan kita, dan pemulihannya malah justru akan lama. Maka dari itu ya teman-teman, coba berlatih untuk rileks. Oke, teman-teman lanjut lagi. Saya ngebut ini ya teman-teman ya. Jadi dari akunnya Nur Samsi Hayu. Makasih Mas, semoga sehat selalu. Saya kuat. Makasih Mas, semoga semangat, sehat, saya kuat dan mental saya semakin kuat. Amin ya robbal alamin. Makasih Mas. Oke, terima kasih dan semangat selalu ya. Lanjut lagi dari akunnya Antong. Assalamualaikum Bang, tadi saya makan daging dan sensasi dada panas. Apakah pengaruh dari asam lambung? Tolong dijawab. Ya, itu kemungkinan besar dari asam lambung. Jangan takut ya. Berarti kemungkinan besarnya itu daging belum cocok ya teman-teman ya, sedikit-sedikit dulu aja ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya user. Mas, gimana caranya ngatasin badan lemes? Badan lemes itu memang faktor bawaan dari gangguan ini, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya. Supaya tidak lemes ya, energi kita itu ya dimaksimalkan. Artinya kita selalu makan yang cukup ya teman-teman, walaupun
tidak se-energik waktu kita normal dulu ya, akan tetapi ya bisa menambah ya. Tapi selama proses pemulihan, penyembuhan, saya pun dulu juga sama seperti itu ya, sering lemes, sering pusing, sering keliengan, sering sempoyongan juga ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, 3P tetap diterapkan dan dijalankan secara konsisten ya. Lanjut lagi dari akunnya Neng Gelis Sahria. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun sampai hari ini masih juga ngerasa sensasi tiba-tiba pusing. Kayak udah kayak gitu cemas langsung hadir Mas. Kalau udah sore GERD-nya tiba-tiba datang, cemas pun dada sesak ya. Seperti itu kalau sore sudah terkumpul semua sensasinya. Jangan takut. Kembali lagi saya sampaikan, jangan takut dan jangan takut. Walaupun pada saat mengalaminya dulu saya juga pernah merasakan yang namanya ketika muncul sensasi takut. Loh, kok kenapa sekarang ngomong jangan takut, jangan takut? Karena semakin takut, sensasinya akan semakin bertambah. Jadi, kalau teman-teman ketika muncul sensasi, teman-teman itu tidak terlalu takut, itu bisa mengurangi sensasi yang lainnya muncul, gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Teng, 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 dong, teng, teng. Ntar dulu, ini sudah kemarin di video saya. Terus lagi ini scroll lagi, terus lagi masih banyak lagi. Tenang, sabar ya teman-teman, sabar. Ini yang sudah saya lewatin, nggak saya kasih tanda jadi baca lagi gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Arjana Rendra. Motivasinya bikin adem Mas. Oh ya, bikin adem ya, nggak panas ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Syukur kalau bisa bikin adem. Nggak nakutin, terkadang ada yang bilang penyakit ini nggak bisa sembuh total seperti sebelum terkena, sebelumnya mau pergi kemana-mana, oke juga nggak ada takut, sekarang ada cemas dan lain-lain. Nah itu ya teman-teman, jadi intinya begini ya teman-teman ya, jadi ada orang bilang penyakit ini nggak bisa sembuh total gitu ya. Mungkin maksudnya seperti ini ya, coba saya ini apa namanya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi begini, setahu saya penyakit ini bisa sembuh, tapi bisa kambuh. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti nanti teman-teman itu nggak bisa sembuh, apa namanya, mungkin yang sembuh total itu artinya yang sudah sembuh, yang apa, nggak bakalan kumat-kumat lagi. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik ini nggak usah takut. Bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin sekali teman-teman bisa sembuh ya, karena saya juga bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Tapi perlu diingat ya, gangguan ini bisa juga kambuh, tapi nggak usah pikir kambuhnya dulu. Yang penting sekarang fokus ke penyembuhan. Oke teman-teman ya. Mungkin ini dulu ya teman-teman ya, nanti insya Allah disambung lagi dengan topik-topik yang lain. Silahkan di request kalau untuk apa, mau dibikinkan video khusus seperti apa, sensasi-sensasi yang pernah dialami dan lain-lain dan sebagainya gitu, di request saja ya. Kalau belum dijawab coba diulang-ulang di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan teman-teman, nggak usah takut, nggak usah khawatir, jangan cemas ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Saya dulu sempat pesimis ya untuk sembuh karena setiap hari ya sensasi begitu mengerikan menurut saya dulu ya teman-teman dulu. Padahal sebenarnya itu nggak bahaya ya teman-teman, hanya pikiran-pikiran kita aja yang mengarahkan ketika muncul sensasi, wah ini jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti akan begini, akan begitu. Nah seperti itu yang bikin parah ya teman-teman ya. Mulai dari sekarang relax, 3P jalankan konsisten ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.